Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hai, thank you buat kalian yang udah klik video ini. And yeah, let's do the story. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, dalam kasus ini aku kenalin seorang pria bernama Glenn. Saat itu dia berusia 24 tahun dan bekerja sebagai pramugara di British Airways Inggris. Dan si Glenn ini sendiri juga dikenal kayak di masyarakat itu, oh ini orang-orang yang pintar, orang yang baik, orang yang berwawasan gitu. Terus dan di dalam kehidupan si Glenn sendiri kan dia itu pramugara ya. Biasanya kehidupannya itu di sekitarnya itu orang-orang kaya yang kehidupannya mewah, hedon. Akhirnya si Glenn sendiri terpengaruh sama lingkungannya. Terus dia juga mikir nih gini, kalau aku nanti udah pensiun, gimana ya hari tua aku? Akhirnya dia nyari ide nih, biar dia bisa hidup hedon, terus nanti pas dia tua juga dia bisa happy life kayak gitu. Terus dia akhirnya punya ide nih, oh yaudah deh aku bikin investasi aja gitu. Dia akhirnya bilang ke keluarganya, nih ada investasi bagus nih di British Airways kayak gini, terus keuntungannya bakal gini. Pokoknya itu investasi kayak menarik banget, bener-bener kayak ini nih menguntungkan banget. Apalagi yang ngomong itu si Glenn, orang yang benar-benar dipercaya di lingkungan masyarakat, karena dia ini benar-benar dipandang yang baik gitu. Kayaknya kalau dia ngomong apa, nih orang nggak mungkin bohong. Terus akhirnya kan keluarga dia yang tertarik sama investasi itu pada nginvest banyak-banyak tuh, keluarganya investasi. Terus dari keluarganya akhirnya kayak ke tetangga-tetangganya juga kayak si Glenn punya investasi bagus nih kayak gitu kan. Terus tetangganya bilang, oh iya si Glenn punya investasi bagus. Terus dari tetangga satu ke tetangga satu ke tetangga satu, akhirnya banyak nih yang tertarik sama investasi yang ditawarin sama si Glenn. Udah nih, akhirnya yang tadi awalnya cuma keluarga, ke teman, sampai akhirnya ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Setelah itu akhirnya si Glenn ngumpulin uang sebesar 7,2 miliar dari uang-uang yang orang ini investasiin. Terus dari uang itu dia punya ide lagi, oke deh aku sekarang nyewa satu gedung dan dia ngebuat lembaga pemberitaan, di mana lembaga pemberitaan itu bakal nginfoin gitu, ngeberitain ke orang-orang, ke masyarakat kalau si Glenn ini adalah anak muda yang sukses dan dia kaya raya dari hasil investasi ke British Airways. Orang yang tahu info itu kan kayak, wah ini nih anak muda, apalagi itu infonya gembor-gemboran. Terus siapa tuh kayak, wah bener nih anak muda bisa sukses, bisa sekaya ini gara-gara ikut investasi British Airways. Makin banyak orang yang tertarik, makin banyak orang yang tertarik. Akhirnya si Glenn itu makin, wah happy banget, bener-bener yang kayak ini di luar dugaan dia gitu loh. Sampai yang tertarik itu mulai dari perusahaan-perusahaan besar juga ikut invest ke tempat dia. Terus setelah itu si Glenn ngegunain uang investasi ini buat jalan-jalan. Dia jalan-jalan ke luar negeri, dia nyewa villa gede, dia nyewa mobil-mobil yang mewah, bener-bener yang kayak ya hidupnya itu happy banget, kayak milioner, bilioner. Dia kayak yang mau ngeluarin uang itu nggak mikir lagi nih, aduh kembaliannya berapa ya, enggak, kayak yang tep gitu aja, saking uangnya itu udah banyak banget, tapi ya uang orang. Terus akhirnya dia udah jalan sana ke negara sini, ke negara situ, dia pulang nih. Setelah dia pulang, akhirnya dia mutusin buat berhenti jadi pramugara. Dia bilang kalau ke maskapainya itu, iya, ibu aku sakit, kanker otak, dan pasti butuh waktu yang banyak, dan aku harus ngerawat orang tua aku. kayak gitu kan. Terus orang-orang yang di maskapai itu kayak, wah si Glenn ini anaknya baik banget ya,
Nah, dan pulang ke rumah dia bilang kalau dia itu kanker otak. Jadi di maskapainya ngomong apa, di keluarganya ngomong apa. Dia bilang dia kanker otak. Kenapa dia bilang kanker otak? Karena setelah dia pulang liburan tadi itu udah banyak nih orang yang nanya, gimana nih keuntungan investasinya Glenn? Kan harusnya ini udah ada nih keuntungannya. Terus itulah cara si Glenn pura-pura sakit kanker otak biar orang-orang ngerasa kayak, aduh nggak enakan ya minta ke Glenn, kan dianya lagi sakit gitu. Dia niatnya gitu, dan bener aja ternyata niat dia ini eh, kecapai gitu loh. Kayak yang orang-orang yang awalnya kayak, Glenn mana nih hasilnya, mereka udah nggak nanya lagi karena kasihan si Glennnya. Terus si Glenn nambah drama nih, apa? Yaitu dia ngebuat dirinya bener-bener kayak orang kanker otak. Mulai dari dia nurunin berat badan, dia botakin rambutnya, terus dia juga beli salah satu cairan yang bener-bener bentuknya itu kayak darah, dimana itu nanti bakal keluar dari telinganya, dari hidungnya, jadi kayak yang meyakinkan banget nih orang sakit gitu. Terus dia juga dramanya ini bener-bener yang gak ada habisnya. Dia minta kayak investor itu ngasih dia uang sebesar 3 miliar, soalnya dia mau melakukan kayak berobat gitulah atau kemo, dan pokoknya itu pengobatan di Australia. Terus kayak orang-orang itu awalnya nggak yakin ya, kayak yang ngasih uang ke dia gitu. Tapi karena ngelihat kondisi dia ini yang bener-bener makin parah, bener-bener yang kayak orang kanker beneran, banyak tuh perusahaan-perusahaan gede, investor-investor kaya ngasih dia sampai kekumpul 3 miliar. Dia itu dalam dramanya ini benar-benar yang effort banget loh. Dia ngebeli buku-buku khusus untuk kanker, kayak yang biar dia tahu nih, oh orang kanker itu kayak gini, oh efeknya itu kayak gini. Jadi dia itu benar-benar yang mendalami peran, gak cuma yang ngomong aku kanker, enggak gitu, tapi dia juga mulai dari kelakuan, mulai dari bentuk fisik itu bener-bener kayak orang kanker. Dan dia juga ngebuat salah satu surat kayak rekomendasi gitu dari seorang profesor yang ahli dalam kanker otak, yang ngomong kayak di dalam suratnya itu dinyatain nih gini, kayak si Glenn membutuhkan pengobatan di Australia. Bener-bener king drama banget nih si Glenn. Terus ya kayak surat rekomendasi udah, fisiknya udah, dari kelakuannya udah nunjukin fisik, udah nunjukin kanker. Ya gimana orang-orang nggak percaya, apalagi yang ngomong seorang Glenn gitu loh. Ya udah, dapat 3 miliar, dia jalan-jalan nih ke Australia. Dia perginya itu pakai pakai pesawat pribadi yang dia bilang itu dari British Airways, yang di kayak fasilitas yang diberikan British Airways ke dia karena dia punya penyakit kanker itu gitu loh. Dia pergi bawa teman-temannya, tapi ini benar-benar teman dekat ya. Dia bawa teman-temannya. Terus sampai di Australia nih, kayak mereka itu nyewa apartemen lah untuk tinggal bersama. Nanti setiap kali mau ke rumah sakit, dia ini bakal pergi sendiri dan nyewa mobil mewah. Terus teman-temannya kayak ngerasa curiga kan, ini orang sakit kok nggak mau dianterin. Minimal kalau memang mau pakai mobil mewah it's okay, tapi kan harusnya dianterin sama temennya kan, soalnya dia posisinya itu sakitnya itu bener-bener parah gitu loh, bukan yang cuma pilek, enggak, ini kanker otak yang udah dia itu mau meninggal gitu. Soalnya dia juga ngomong kalau dia bakal meninggal 12 bulan lagi menurut dokter. Tapi karena si Glenn ini kekeh kayak, aku mau pergi sendiri aja, teman-temannya yang kayak yang aja, oke nih dia pergi.
Nah, tapi sepulang dari perginya ini dia bakal nunjukin kayak orang habis kemo. Jadi dia nanti bisa pulang pakai perban lah, apalah gitu. Teman-temannya kayak yang awalnya curiga nanti jadi percaya lagi gitu. Dan ternyata selama dia Oke, jangan lupa nonton part 2-nya ya. Thank you, bye-bye.